Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita terus dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk pembelajaran daring IPA hari ini kita akan mempelajari tentang usaha dan pesawat sederhana. Baiklah, langsung saja kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tentang usaha. Apa sih pengertian dari usaha itu? Langsung saja kita pelajari. Ketika benda didorong, ada yang berpindah tempat, ada pula yang tetap di tempatnya atau diam. Kita ambil contoh, misalkan ketika kita mendorong sebuah tembok atau mendorong sebuah tiang listrik, tentunya benda-benda tersebut akan tetap diam atau tetap di tempatnya. Beda halnya dengan ketika kita mendorong sebuah meja atau mendorong sebuah kursi, maka benda-benda tersebut akan berpindah tempat atau bergeser ya, tidak diam. Jika setelah didorong benda-benda tersebut tidak berpindah, maka gaya tidak melakukan suatu usaha. Jadi jika bendanya yang kita dorong itu diam, maka gaya tidak melakukan suatu usaha. Dengan kata lain, usaha tersebut bisa dipengaruhi oleh suatu perpindahan. Jadi, apakah yang dimaksud dengan usaha? Usaha merupakan gaya yang dikerjakan pada suatu benda sehingga benda itu berpindah tempat atau bergeser. Jadi itu yang dimaksud dengan suatu usaha. Baik, kita lanjut. Untuk tugas kelompok ini kita lewati terlebih dahulu ya. Jadi usaha secara sistematis atau matematis kita dapat menuliskan suatu persamaan atau rumus, yaitu W sama dengan F kali S. W sendiri itu suatu usaha, satuannya J. Masih ingat ya, J itu apa? Iya benar, J itu yaitu Joule. F itu gaya, satuannya N. Ya, apa itu N? Newton ya. Kemudian ada S. Apa itu S? Perpindahan, yaitu M atau meter. Jadi itulah rumus dari suatu usaha, yaitu F dikali S atau gaya dikali perpindahan. Itu rumus yang pertama yang kita pelajari ya. Kemudian persamaan tersebut itu berlaku pada gaya yang arahnya sama. Di rumus ini berlaku untuk suatu gaya yang arahnya sama dengan perpindahan. Ya, bisa kita lihat seperti gambar. Misalkan di sini ada suatu balok, kita kasih gaya, kita dorong, maka balok tersebut akan berpindah tempat sejauh S atau bergeser. Ini ya, mengalami suatu perpindahan. Itu yang dimaksud dengan gaya. Usaha memiliki satuan yang sama dengan energi, yaitu Joule tadi ya, dengan ketentuan bahwa 1 Joule itu sama besar dengan usaha yang kita lakukan oleh gaya sebesar 1 N dengan perpindahan 1 M. Itu yang kita maksud dengan usaha. Kemudian di sini ketika kita memindahkan benda secara vertikal memerlukan gaya minimal untuk mengatasi gaya gravitasi bumi. Vertikal itu berarti ke atas ya. Jadi memindahkan benda secara vertikal memerlukan gaya minimal untuk mengatasi gaya gravitasi bumi yang besarnya sama dengan berat suatu benda. Jadi rumusnya nanti ini ya, F sama dengan M kali G. Itu ya. M kali G ya, dimana M sendiri itu merupakan suatu massa. Kita lihat rumus ini ya, ini rumus kedua. Jadi W tadi rumusnya F kali S, karena di sini ada gravitasi bumi, maka W sama dengan M kali G kali H. Seperti kita ketahui, W sendiri merupakan suatu usaha, satuannya Joule tadi, massa satuannya kilogram,
G. Percepatan gravitasi bumi, meter per sekon kuadrat. Kemudian ada H, yaitu perpindahan atau ketinggian, yaitu meter. Itulah rumus dari suatu usaha jika memindahkan benda secara vertikal berarti memerlukan gaya minimal untuk mengatasi gravitasi bumi yang besarnya sama dengan berat suatu benda. Kemudian, apakah hubungan suatu usaha dengan daya? Beda ya, tadi gaya, ini daya. Besarnya usaha tiap satuan waktu itu disebut dengan daya. Jadi daya merupakan usaha yang dilakukan setiap satuan waktu. Ya, kita lihat rumusnya, daya sendiri itu P sama dengan daya, satuannya apa? Joule per sekon, atau bisa kita tulis watt ya, biasa dalam bahasa sehari-hari kita. Kemudian ada W sendiri usaha. Kemudian ada T. Apa T itu? T sendiri merupakan waktu. Ya, itulah tadi pembahasan kita pada kali ini tentang usaha. Jadi rumusnya kita pakai 3 rumus ya hari ini ya. Yang pertama yaitu W sama dengan F kali S. Kemudian W ada M kali G kali H. Kemudian ada daya sendiri yaitu W per T. Karena W sendiri di sini F kali S, bisa juga kita tulis P sama dengan F kali S per T. Itu ya. Mungkin itulah tadi penjelasan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang masih belum paham atau belum jelas, bisa ditanyakan. Ya, biar kita paham, kita masuk ke contohnya saja, langsung saja. Yang pertama, Roni mendorong meja dengan gaya 75 Newton sehingga meja bergeser sejauh 2 meter. Hitunglah usaha yang dilakukan Roni. Baik, kita jawab ya. Kita ketahui dulu di sini ada gaya sebesar 75 Newton. Gaya tadi simbolnya apa? F, iya benar sekali, F yaitu 75 Newton. Kemudian karena di sini bergeser berarti mengalami suatu perpindahan yaitu sebesar atau sejauh 2 meter. Jadi S-nya kita tulis 2 meter. Masih ingat kan rumus dari usaha? Karena di sini yang ditanyakan hitunglah usaha yang dilakukan Roni. Usaha sendiri rumusnya apa? W sama dengan F kali S. Kita jawab, kita masukkan ya. W sama dengan F kali S. Berarti F-nya kita masukkan angka 75. Kemudian S-nya, karena tadi 2 meter, kita tulis 2. 75 dikalikan 2 sama dengan 150 J atau Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan oleh Roni yaitu sebesar 150 Joule. Ya, itu pembahasan tentang usaha. Silakan nanti yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ya, kita baca dulu soalnya. Seseorang memindahkan benda dari lantai ke atas meja dalam waktu 10 sekon. Jika usaha yang dilakukan orang tersebut 1,5 kilojoule, berapakah daya orang tersebut? Berarti yang kita cari yaitu daya. Untuk mempermudah kita ketahui dulu ya. Di sini ada waktu 10 sekon. Berarti T-nya waktunya ini tadi ya. Waktunya kita tulis T sama dengan 10 S atau 10 sekon. Kemudian W di sini di soal kita ketahui 1,5 kilojoule. Karena tadi satuannya usaha joule kita rubah ya. Kilojoule ke joule. Berarti kita kalikan 1000. Jadi 1,5 dikali 1000 ketemu 1500. Baik. Terus yang kita cari adalah daya. Kita masukkan rumusnya, masih ingat ya. P sama dengan W per T.
Jadi daya yaitu usaha dibagi dengan waktu. Ya, di sini kita masukkan PW per T. W sendiri kita ketahui tadi ada 1500 dibagi T. Berapa T-nya? Ya, 10 sekon. Kita tulis 10. Jadi bisa kita coret ya. Nolnya kita coret 1 dengan 10. Iya. Jadi tinggal 150 dibagi 1. Berapa? Ya, 150 Joule per sekon. Atau bisa juga kita tulis 150 watt. Itulah pembahasan kita tentang usaha dan juga daya. Silakan yang masih belum mengerti, belum jelas yang mana, materi yang mana bisa kita tanyakan. Mungkin itulah tadi pembahasan dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.